Begitu ngomong Thailand, apa hal pertama yang muncul di kepalamu? Jirayut, Bangkok, atau malah bencong Thailand atau Ladyboy? Saya tebak banyak orang langsung kepikiran yang terakhir itu, Ladyboy. Bener kan? Tapi pernah nggak kamu kepo soal ini? Mereka yang di panggung kelihatan lebih cantik dari perempuan. Di KTP mereka, itu tertulis laki-laki atau perempuan ya? Terus, mereka ikut wajib militer nggak? Mereka pipis itu berdiri atau jongkok? Dan kenapa di Thailand banyak orang bilang, yang cantik itu Ladyboy, yang nggak cantik baru perempuan asli. Hari ini kita bahas satu-satu sampai tuntas. Ngomongin Ladyboy, kebanyakan orang refleks mikir kalau itu produk khas Thailand kan? Kayak kalau kita bilang sushi, langsung kepikiran Jepang. Atau bilang kimchi, langsung kepikiran Korea. Udah kayak pola pikir otomatis. Tapi saya yakin, kamu belum tahu. Sebenarnya Thailand itu cuma penerus industri Ladyboy, bukan tempat asalnya. Ladyboy pertama justru muncul dari negara yang kamu nggak sangka, Singapura. Cerita ini harus ditarik dari tahun 60 sampai 70-an. Waktu itu, Singapura yang sedang berkembang sebagai salah satu macan Asia, punya satu daerah bernama Bugis Street. Begitu malam tiba dan lampu neon menyala, udara di sana penuh aroma kebebasan. Tempat itu jadi surganya subkultur dan hal-hal tabu yang dilarang di TV boleh tampil di sana. Yang tabu dibahas di masyarakat justru bebas di sana. Dan atraksi paling mencolok waktu itu adalah pertunjukan Ladyboy. Popularitas Ladyboy Singapura saat itu gila-gilaan. Banyak orang Amerika dan Eropa rela naik pesawat puluhan jam, terbang setengah dunia cuma untuk coba yang baru. Alasannya simpel. Pertama, Ladyboy di Singapura dilatih secara profesional. Berjam-jam latihan postur, latihan senyum pakai sumpit yang dijepit di gigi. Kedua, mereka sangat pasam laki-laki. Kenapa? Karena mereka juga dulunya laki-laki. Jadi, mereka tahu persis apa yang dipikirkan laki-laki. Ditambah konsumsi hormon jangka panjang, kulit mereka bahkan lebih halus dari perempuan asli. Dan karena industri ini butuh usia muda, kamu cuma akan melihat mereka di masa paling cantik yaitu umur 20-an. Semua faktor ini melahirkan satu kalimat legendaris. Yang cantik itu Ladyboy, yang nggak cantik baru perempuan asli. Tapi Singapura adalah negara bergengsi, ekonomi sedang maju, dan citra nasional penting. Masa negara yang sedang berkembang malah dikenal karena Ladyboy? Tentu pemerintah nggak mau. Akhir 80-an, setelah ekonomi kuat, pemerintah mulai membersihkan industri ini dan memutuskan bahwa bisnis ini harus dihentikan. Akhirnya, banyak pelaku industri di Bugis Street sadar bahwa mereka tidak bisa bertahan. Mereka bilang, kalau satu tempat tidak menerima kami, pasti masih ada tempat lain. Mereka kemudian pindah massal ke negara tetangga yang lebih terbuka dan pariwisatanya sedang naik, Thailand. Awalnya pertunjukan Ladyboy di Thailand hanya kecil-kecilan. Tapi kedatangan para profesional dari Singapura ibarat suntikan turbo. Waktu tepat, tempat tepat, pasar tepat. Lalu bagaimana fondasi kebudayaan Thailand ini muncul? Ini ada kaitannya dengan Amerika. Tahun 60-an, saat Amerika memicu Perang Vietnam, tentara Amerika bertempur di garis depan. Moral mereka jatuh, dan mereka butuh hiburan. Thailand dengan posisi strategis dan dukungan politik terhadap Amerika, akhirnya jadi markas belakang tentara Amerika terbesar di Asia Tenggara. Bayangkan, ribuan tentara muda, pegang dolar banyak. Hari ini hidup, besok belum tentu. Apa yang mereka butuhkan? Hiburan, relaksasi, dan pelampiasan. Akhirnya, bar, klub malam, dan hiburan dewasa tumbuh pesat di sekitar pangkalan militer. Dari situ, Thailand berubah jadi salah satu daerah hiburan terbesar di dunia. Awalnya, industri ini dikuasai perempuan lokal. Banyak perempuan yang menghasilkan uang lebih besar dari laki-laki. Posisi sosial perempuan pun meningkat. Bahkan ada perempuan yang penghasilannya jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sebagian laki-laki Thailand merasa tersaingi dan berpikir, kenapa cuma perempuan yang dapat untung? Kita juga bisa. Akhirnya beberapa laki-laki mulai berdandan seperti perempuan, pakai make up, pakai gaun, dan mencoba masuk industri hiburan. Awalnya hanya sekedar meniru, tapi tak lama kemudian ada yang sadar kalau mau bersaing, cuma meniru tidak cukup, harus lebih seksi,
lebih paham apa yang diinginkan laki-laki daripada perempuan itu sendiri. Lalu, langkah lebih ekstrim muncul, hormon dan operasi. Teknologi hormon dan operasi kelamin jadi senjata utama mereka. Industri ini akhirnya melahirkan salah satu dari 4 ilmu terlarang Asia, yaitu operasi transgender Thailand. Ditambah satu keuntungan yang bikin tentara Amerika makin tertarik. Ladyboy 100% tidak bisa hamil. Di zaman itu adalah keuntungan besar. Jadi industri ini makin booming. Akhir 70-an ketika tentara Amerika mundur dari Asia Tenggara, ekonomi Thailand sempat turun. Tapi pemerintah sadar bahwa pariwisata dan hiburan sudah menjadi mesin uang. Akhirnya, pariwisata dijadikan strategi nasional. Dan atraksi paling menarik untuk turis luar negeri adalah pertunjukan Ladyboy. Ditambah pemain profesional dari Singapura, industri ini masuk tahap baru. Ladyboy generasi baru lahir, lebih terlatih dan lebih sempurna. Dengan dukungan pemerintah di balik layar, industri ini kemudian dikemas menjadi ikon resmi pariwisata Thailand selama bertahun-tahun. Tapi, pernah nggak kamu mikir, setelah lampu panggung mati dan penonton pulang, hidup mereka seperti apa? Jawaban sederhananya, hidup mereka seperti tiket pengalaman 40 tahun. Setelah itu, semuanya berubah. Harga pertama yang harus mereka bayar adalah tubuh mereka. Untuk mempertahankan tubuh feminim, mereka harus minum hormon seumur hidup. Tapi karena kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga miskin, obat hormon yang mahal sulit dibeli. Akhirnya mereka memakai pil KB sebagai pengganti murah. Tapi metode ini memaksa tubuh melawan sistem biologis. Akhirnya, sistem hormon rusak total, hati dan ginjal bekerja lebih keras, tulang rapuh, dan penyakit jantung pun muncul. Itulah sebabnya rata-rata umur mereka hanya sekitar 40 tahun. Selain obat, ada banyak operasi. Operasi payudara, menghilangkan jakun, operasi suara, laser bulu, dan operasi lainnya. Hidup mereka seperti bergantian antara ruang operasi dan konsumsi obat. Sampai sekarang, hukum Thailand belum mengakui gender ketiga. Di KTP mereka tetap tertulis, jenis kelamin, laki-laki. Mereka menghabiskan hidup untuk menjadi perempuan. Tapi hukum selalu berkata, kamu bukan perempuan. Sekarang soal pertanyaan awal, mereka pipis berdiri atau jongkok? Jawabannya tergantung. Kalau organ laki-lakinya masih ada, sebenarnya bisa berdiri. Tapi bayangkan seseorang yang hidup sebagai perempuan berdiri pipis di urinawer, tentu nggak wajar. Jadi, di tempat umum, mereka biasanya duduk atau jongkok. Bahkan, di beberapa mall, stasiun, atau tempat umum di Thailand, ada toilet khusus dengan tanda setengah laki-laki dan setengah perempuan, berwarna ungu. Itu khusus untuk Ladyboy. Lalu soal wajib militer. Ini bagian paling viral setiap tahun. Thailand punya sistem wajib militer undian bagi laki-laki umur 21 tahun. Karena secara hukum mereka laki-laki, Ladyboy juga wajib ikut. Jadi kamu akan melihat pemandangan absurd. Laki-laki macho, perempuan cantik, Ladyboy, dan pria biasa semuanya antri bersama. Kalau dapat kartu hitam, berarti bebas. Mereka senyum. Kalau dapat kartu merah, berarti harus masuk militer. Mereka sedih. Adegan seperti ini selalu viral di media sosial setiap tahun. Kalau sampai masuk tentara, apalagi angkatan darat, hidup jadi sangat berat. Ada bullying dan korupsi. Bayangkan Ladyboy hidup di barak khusus laki-laki. Kamu bisa bayangin sendiri situasinya bagaimana. Setelah umur 30-40 tahun, sebagian besar Ladyboy cuma bisa bekerja sebagai pelayan restoran, petugas kebersihan, atau pekerjaan kasar. Pendapatannya sangat kecil. Sebagian yang beruntung memilih berhenti minum hormon, kembali hidup sebagai laki-laki, mencukur rambut, dan menjadi biksu untuk mencari ketenangan. Tapi hanya sedikit yang diterima. Jadi itulah akhir perjalanan sebagian besar Ladyboy kelas bawah. Mereka menukar masa muda untuk memberi makan keluarga, menggerakkan industri wisata, dan memberi masukan negara. Mereka menjadi bagian dari gemerlap Thailand, tapi juga menjadi kelompok yang dikorbankan dan dilupakan dalam proses perkembangan masyarakat.